Kami dari kelompok 1 sejarah, saya Ebenezer, Saya Tasya, Saya Rafaelo. saya Freddy. dan saya Rahel. Nah, kali ini kami berada di Museum Negeri Sumatera Utara. Saksikan videonya. Museum Negeri Sumatera Utara yang terletak di Jalan HM Joni nomor 51 Medan. Museum ini merupakan museum terbesar di Sumatera Utara yang memiliki peninggalan sejarah budaya bangsa, hasil seni dan kerajinan dari berbagai suku di Sumatera Utara. Museum ini dibangun pada tahun 1954 dan diresmikan pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Daud Yusuf. Museum ini memiliki 2 induk lantai. Ruang pertama yang kami kunjungi ialah ruang masa prasejarah. Di ruang pertama ini ditampilkan sejarah geologi mulai dari terbentuknya alam semesta, pergeseran benua, dan pulau Sumatera. Sejarah alam mengenai migrasi manusia, sebaran flora dan fauna, juga mengenai kehidupan prasejarah. Koleksi-koleksi yang ditampilkan meliputi replika hewan khas Sumatera, replika fosil manusia purba, diorama kehidupan prasejarah, serta beragam perkakas prasejarah. Selanjutnya kami pergi ke daerah Taman Purbakala. Taman ini adalah area museum luar ruangan yang menampilkan replika fosil, artefak prasejarah, dan informasi tentang situs purbakala di Sumatera Utara. Pameran ini menggambarkan kehidupan masyarakat purba, cara bertahan hidup, serta evolusi budaya dan teknologi mereka, termasuk rekonstruksi kehidupan prasejarah dan fosil hewan purba. Taman ini memberikan wawasan tentang sejarah dan arkeologi di Sumatera Utara. Kembali ke dalam ruangan, kami mengunjungi ruang kebudayaan Sumatera Utara kuno. Ruangan ini menampilkan jejak dari peradaban awal masyarakat Sumatera Utara, mulai dari masa megalitik tua hingga masa perundagian. Koleksi yang ditampilkan meliputi temuan budaya megalit seperti peti mati dari batu atau sarkofagus, benda-benda religi berupa patung batu dan kayu, tongkat perdukunan, wadah obat dari gading, serta koleksi naskah Batak kuno yang ditulis pada kulit kayu yang disebut pustaha lak-lak. Ruangan keempat, kami mengunjungi ruang kolonialisme di Sumatera Utara. Sebelum pemerintah Hindia Belanda masuk dan memerintah di wilayah Sumatera, para pengusaha dari Eropa, khususnya Jerman, telah datang dan membuka perkebunan di Sumatera. Koleksi masa kolonial membawa kita kembali pada masa-masa tersebut, ketika kemajuan usaha perkebunan telah melahirkan Medan sebagai kota multikultur yang kaya, unik, dan menarik. Koleksi yang ditampilkan meliputi komoditas perdagangan kolonial, alat-alat, mata uang perkebunan, foto-foto bersejarah yang langka, model figur kolonial, serta replika dari kehidupan kota Medan tempo dulu. Ruangan selanjutnya, ruangan etnografi. Ruangan ini menampilkan artefak dan benda budaya dari berbagai kelompok etnis di Sumatera Utara, seperti Melayu, Batak Toba, Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun, Nias, Pesisir, juga suku pendatang. Pameran ini mencakup pakaian adat, miniatur rumah tradisional, alat musik, senjata, peralatan upacara, serta kerajinan tangan. Selain itu, ruangan ini juga memamerkan peralatan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat adat. Secara keseluruhan, ruangan ini memberikan gambaran tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat di wilayah Sumatera Utara.
Ruangan keenam yaitu ruang kesenian tradisional, menampilkan kekayaan seni budaya Sumatera Utara termasuk musik, tari, teater, dan seni pertunjukan dari berbagai etnis. Pameran ini mencakup alat musik tradisional, replika pertunjukan tari, kostum, dan aksesoris seni, serta informasi tentang drama tradisional seperti opera Batak. Ruang ini memberi kesempatan untuk kita dapat memahami dan mengapresiasi peran penting kesenian tradisional dalam budaya masyarakat di Sumatera Utara. Ruangan ketujuh ialah ruang Hindu-Buddha. Peradaban Hindu dan Buddha menyebar ke wilayah Indonesia seiring dengan berkembangnya perniagaan Asia sekitar abad kedua Masehi. Ruang ini menampilkan koleksi peninggalan agama Hindu-Buddha yang ditemukan di daerah Sumatera Utara. Di antaranya temuan arkeologi dari situs percandian Padang Lawas dan situs kota Cina. Benda koleksi ini meliputi arca batu, perunggu, pecahan keramik, dan mata uang kuno, juga sebuah replika candi induk dari Candi Bahal I. Ruangan selanjutnya yang kami kunjungi ialah ruang Islam. Ruang Islam menampilkan berbagai artefak peninggalan masa Islam, seperti replika berbagai batu nisan dari makam Islam yang ditemukan di daerah Barus, Sumatera Utara, serta nisan peninggalan Islam yang bercorak khas Batak, beberapa Al-Quran, dan naskah Islam tua yang ditulis dengan tangan, serta sebuah replika Masjid Ajiji di Medan, tepatnya di Tanjung Pura, Langkat, negeri kelahiran Amir Hamzah. Ruangan berikutnya ialah ruangan Gubernur dan Pahlawan Sumatera Utara yang menampilkan biografi, prestasi, dan kontribusi para gubernur serta pahlawan nasional dan lokal. Pameran ini mencakup foto, artefak, dan dokumen bersejarah yang menggambarkan perjuangan mereka dalam pembangunan Sumatera Utara dan kemerdekaan Indonesia. Ruangan ini memberikan penghormatan atas peran penting mereka dalam sejarah di Sumatera Utara. Ruang terakhir yang tak kalah penting ialah ruang sejarah perjuangan. Ruang sejarah perjuangan ini menampilkan kisah perjuangan rakyat Sumatera Utara melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ruangan ini memamerkan dokumentasi perjuangan, profil pahlawan, koleksi senjata, artefak bersejarah, peta dan taman peristiwa penting, serta gambaran kontribusi Sumatera Utara dalam perjuangan nasional dan semangat patriotisme masyarakatnya. Selamat siang semuanya, saya Rafael Nubatoni Simajunta dari Sekolah SMA Cinta Budaya. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu dari pengawas di museum ini tentang sejarah museum ini. Kita di sini bersama Kak Dea. Terima kasih Kak Dea. Baiklah, pertanyaan yang pertama itu bagaimana sejarah berdirinya museum ini?
Museum ini didirikan pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf. Namun peletakan koleksi pertama yang berupa arca Makara diletakkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1954, sehingga museum ini dulunya disebut dengan Museum Gedung Arca. Namun dulunya museum ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 terjadinya otonomi daerah, sehingga museum ini diserahkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disebut dengan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Kak. Baiklah, pertanyaan kedua yaitu bagaimana museum memperoleh koleksi-koleksi ini, apakah dari donasi atau pembelian atau penelitian? Kalau dari situ koleksi-koleksinya dari hasil penelitian. Pertanyaan ketiga, apakah koleksi paling berharga atau yang paling penting di museum ini? Yang tadi saya ucapkan yaitu sebuah arca Makara yang terletak di pintu masuk yang diletakkan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Masuk. Baiklah Kak, pertanyaan terakhir, apakah ada pameran yang menjadi favorit pengunjung dan mengapa itu menjadi favorit pengunjung yang berkunjung ke museum? Yang menjadi favorit di museum ini salah satunya ada di ruangan paling depan, yaitu ruang prasejarah. Koleksi hewan-hewan yang dijaga yang hampir saja punah, terutama seperti harimau Sumatera, terenggiling, beruang madu, biawak, dan ular sawah. Itu sering menjadi favorit seperti anak-anak karena mereka kayak takjub. Baik Kak, terima kasih Kak Dea atas jawaban yang telah diberikan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. 그대는 선물입니다. 하늘이 내려준 홀로선 세상 속에 그대. Oke Pak, pertanyaan pertama itu. Tadi kan lagi di museum. Ini kucing apa? Oh, ini kucing dia. Di sini aja cok, biar nampak langsung. 오고 그대 생각에 잠겨요. 이제는 내게로 와요. 언제나처럼 기다리고 있죠. 그대 손을 꼭 잡아줄게.